Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman bersama saya di channel Sarjana Nganggur. Hari ini, pada kesempatan kali ini kita akan kembali lagi mempelajari satu tips atau trik bagi kalian khususnya yang masih berada di bangku kuliah. Ini adalah masalah yang kerap dihadapi oleh para mahasiswa semester akhir, khususnya ketika melakukan penyusunan skripsi. Ya kan? Coba teman-teman yang mampir di channel ini yang masih mahasiswa, apalagi yang sedang menyelesaikan skripsi, pasti bingung soal ini. Apa itu? Ngatur daftar isi. Membuat daftar isi yang cepat dan rapi. Gimana caranya? Di pertemuan kali ini akan kita bahas. Oke, kebanyakan tutorial di YouTube yang saya temui itu sudah banyak memang yang membahas tentang ini, tetapi tidak terlalu mendetail. Oleh karena itu, kita pada kesempatan kali ini akan membahas ini secara cukup mendetail. Kalau misal terlalu panjang, akan kita bagi kepada beberapa part. Oke, yang pertama, teman-teman silakan siapkan laptop kalian. Tentu melihat tutorial seperti ini harus pakai laptop dan langsung praktek. Dan yang kedua, silakan posisikan diri kalian senyaman mungkin. Dan yang ketiga, mari kita eksekusi. Silakan dibuka Word-nya, blank dokumen. Kita mulai dari awal saja ya. Kita set Times New Roman, ya standar anak kuliah lah ya, Times New Roman 12. Oke. Skripsi. Oke. Jadi ada dua cara yang bisa dilakukan. Terserah kalian mau setting daftar isi itu ketika skripsinya sudah jadi atau di awal. Kalau di awal tentunya lebih bagus. Tapi kalau misal skripnya ketika sudah jadi pun tidak masalah. Yang pertama, biasanya di skripsi itu kan gini ya. Misalnya bahas Tian apa ya, hujan. Kita bahas hujan ya. Sub-subbab misalnya hujan hujan air, hujan batu. Oke, jadi kita nanti bisa dapat gambarannya kalau ada sub-sub seperti ini dan harus dicantumkan di daftar isi. Oke, pertama, ini bisa diterapkan entah ketika kalian mulainya dari awal atau nanti ketika sudah jadi skripsinya baru kalian atur, terserah, bisa juga. Tapi nanti ada hal yang berbeda, jadi nanti mungkin di konten selanjutnya akan kita bahas itu ketika sudah jadi baru mau bikin daftar isi. Oke. Nah, silakan kalian lihat di sini ada style. Intinya kita fokus ke sini. Nah, ini kan kalau di bawaannya Word itu ada no space, ada heading 1, heading 2, heading 3, 4, 5, 6 dan masih banyak lagi. Oke. Kita kembali ke yang pertama. Ini normal. Ini tanpa style ya.
Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan, ini kan sudah sesuai ini ya, sudah sesuai eh, apa sih namanya? Sudah sesuai tata aturan penulisan skripsi, times New Roman 12 dan spasi-spasinya ya mungkin ya kita anggap sesuai lah. Gimana caranya? Nah, anggaplah gini. Ini bab 1 heading, ini heading 1. Terserah ya ini pengaturan, tapi kalau biasanya saya pakai gini. Ini heading 1. Ini subbab 1 heading 2. Oh bukan, ini heading 1. Ya benar. Terus ini heading 2. Ini tetap heading 1. Ini heading 2A misalnya. Ini heading 1 tetap. Ini heading 2B. Lalu ini heading 3. Ini heading 4. Kalau misalnya di sini ya, proses terjadinya hujan ada sama hujan air, hujan batu, hujan kan. Nah, kalau ini heading berapa tadi? 1, 2, 2A, 2B, 3, 2C, berarti ini 3A. Begitu dan seterusnya. Oke. Berarti yang bab 1 pendahuluan ini adalah heading 1. Nah, kalau heading 1 bawaannya Microsoft adalah seperti ini. Nah, kalau kalian cara ngaturnya adalah dimodify terus kalian atur ini manual. Tapi ini kan lama ya. Jadi kita bisa mudah. Nah, ini mudah sebenarnya ada keunggulan masing-masing ya, mau ngatur di awal atau mau ngatur nanti pas skripsi udah jadi. Kalau pas skripsi udah jadi bisa lebih cepat karena tinggal gini tapi sama saja ding, sama saja, beda jalan aja lah intinya. Nah kalau ini kalian tinggal blok atau disorot aja di sini nggak masalah, klik kanan update heading 1 to match selection. Nah jadi sudah heading 1 tapi tata aturan penulisannya masih sama. Ini, jadi ini sudah kalau tak mana ya? Oke, nah, oke. Nah, gini lah. Kalau kalian mana ini reference table of content, belum keliru ini. Jadi kembali lagi heading 1 match selection. Nah kalau sudah ada segitiga hitam ini, kalau kalian tampilkan sini sudah bisa masuk bab 1 halaman 1 gitu ya. Nah lalu yang pendahuluan ini kan harusnya di samping bab 1 ini ada tulisan pendahuluan kan. Gimana caranya? Kalau kita enter biasa gini, ini ikut ke daftar isi nantinya. Coba ya kita update tabel. Nah jadinya gini. Terus gimana caranya? Caranya bisa kalian tekan tidak enter tapi shift plus enter. Jadi ini tetap jadi 1. Nah nanti ini tinggal kalian sesuaikan, misalnya kalian modify ininya, misalnya bukan mana ya, ya ini. Oke, bukan. Nah ini tinggal nanti. Nah jadi ini kita update entire table, itu update semua jadi gini. Oke. Nah kalau di sini kan masih Calibri, nanti di akhir kita bisa atur ya, tonton dulu sampai akhir. Oke, ini berarti heading 1. Kita lanjut ke sini, ke latar belakang. Berarti ini heading
heading 2. Seperti tadi, update heading to match selection sudah jadi. Ini juga heading 2, ini heading 2, dan ini heading 2 juga. Coba kita lihat di sini update entire table sudah jadi. Oke, berarti bab 3 ini kita heading 1 biar sama-sama ini. Terus metode penelitian juga sama, shift enter. Ini, nah ini. Kalau ini kan kalau kita pakai heading 2, dia akan nyambung sini jadi A B C D E. Nah, gimana caranya? Caranya kita bikin heading baru. Create a style, namakan heading 2B ya. Kita modify style based on heading 2. Ini heading 2 juga. Oke, kita oke, dan sudah jadi heading 2B sama seperti ini, cuma dari awal lagi formatnya. Oke, kalau kita update, nah masuk kan, masuk Pak Eko. Oke, kita lanjut ke bab 3. Berarti ini tetap heading berapa? Heading 1, pembahasan juga seperti tadi, shift enter. Bentar, kita rule. Oke. Nah, kalau ini berarti kalau ini 2, ini 2B, berarti ini 2C. Kita bikin lagi heading 2C. Modify, masih ingat kita heading 2, ini juga heading 2. Oke. Nah, kalau yang ini tetap berarti pakai 2C. Nah, kalau yang ini berarti apa? Setelah 2 berarti heading 3. Heading 3 berarti modify, klik kanan, update heading 3 to match selection. Ini heading 3, ini heading 3. Oke, ini batu akik, ini apa ya? Batu permata. Oke. Kalau ini berarti heading berapa? Ini 3, ini 4. Ya. Heading 4 sama saja. Ini heading 4 juga. Ini heading, berarti ini heading, kalau ini 3 berarti ini 3A. Sama, kita bikin create style heading 3. Oh, bukan 3A, 3B. Heading 3B. Modify ininya pakai heading 3 bukan 2 ya. 3, oke. Nah, ini juga 3B. Selesai, kita update. Nah, jadi tapi ini kok nggak muncul yang batu permata ini, kok nggak muncul? Mana batu? Ah, batu permata kok nggak muncul? Kenapa? Batu permata kok tidak muncul? Ayo, ada yang tahu kenapa? Oke, kita selesaikan ini dulu ya. Ini heading berapa tadi? Heading 3B, 3B. Ini heading 1. Ini sama, shift enter. Kalau ini berarti heading 2D. Kita bikin lagi heading 2D, modify 2. Oke. Nah, ini juga 2D. Update table, entire table. Oke, selesai. Nah, ini teman-teman cara untuk membuat daftar isi otomatis ya. Lalu yang tadi bagaimana?
kok ininya kok tidak masuk ke daftar isi, bagaimana caranya? Terus juga ini untuk mengatur hurufnya di sini. Kalau kita ya, kalau ini ya misal daftar isi, terus di daftar isi ini langsung kita ubah ke Times New Roman 12. Kalau kita update, oke, ini sementara cukup benar. Tapi kalau kita update ya, balik lagi. Nah, lalu gimana caranya? Akan kita bahas di konten yang selanjutnya. Jadi jangan lupa tonton, share, dan subscribe channel ini supaya pembahasan-pembahasan mengenai tips, trik, dan tutorial terkait hal-hal seperti ini akan terus kita bahas di channel Sarjana Nganggur. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton, dan bye.